ya kita oke. Kalau pecahan biasa apa saja itu yang kalau pecahan biasa itu dia terdiri dari apa? Kalau pecahan biasa terdiri dari apa dia? Ada yang tahu? Kenapa disebut sebagai pecahan? Apa maksudnya pecahan itu? Coba kalian pikirkan dulu. Ini pecahan terdiri dari apa? Kalau dia cuma satu aja ya, bilangan bulat. Misalnya 2, itu kan bilangan bulat. Tapi kan pecahan kan beda. Benar ya? Oke, ada yang tahu pecahan itu apa? Terdiri dari apa dia? Kan ada istilah-istilahnya itu. Mungkin yang masih ingat di SD, pecahan ini terdiri dari apa ini satu. Kemudian ada lagi pernya. Ada pernya lagi kan? Ada pernya, ada lagi di bawahnya itu apa? Karena ada pecahan itu. Siapa yang masih ingat pecahan itu terdiri dari apa? Pembilang dan penyebut. Misalnya pembilang dan penyebut ya, Sena ya. Wah, bagus ya Sena ya. Sena sudah menjawab pembilang dan penyebut ya. Jadi pembilang dan penyebut ya. Kalau pembilang itu kan ada di mana itu? Di atas atau di bawah? Oke, siapa yang masih ingat? Kalau misalnya pembilang dan penyebut pecahan kan? Pembilangnya itu terletak di atas atau di bawah? Di atas. Misalnya ya 5 oke. Andrew bilang di atas ya. Benar ya? Di atas. Misalnya 5/2 jadi ini nanti ini yang lebih banyak kita belajar mengenai penyebut karena saya 10/6 berarti 10 ini yang mana pembilang di situ, 10-nya atau 6-nya? Saya bisa jawab misalnya 10/6. 10/6 ya. 10 itu penyebutnya. Oke, semuanya masih bisa dengar kan? Anak-anak, Masih, Pak. apakah Masih, jaringan Pak. saya putus atau masih bisa dengar? Masih, Pak. Masih putus-putus, Pak. Oke. Misalnya tadi ya saya bilang 10/6. 10/6 ya. Kan itu kan pecahan ya 10/6. Sebenarnya apa itu? Pembilang ya? Atau penyebut? Itu apa? Bilang? Pembilang ya. Berarti per 6. Kalau 6-nya berarti penyebut ya. Oke. Jadi nah itu dasar-dasar dulu yang mesti kamu tahu ya dalam pecahan. Jadi nanti dia masuk ke pecahan biasa semua ya. Tadi saya bilang kan ada 3 macam pecahan tadi yang disebutkan. Nanti rata dikembalikan ke pecahan biasa ya. Bisa juga sih sebenarnya tapi kita usahakan nanti kembali ke pecahan biasa. Ya kemarin sudah diajarkan ya kalau misalnya pecahan campur kembali ke pecahan biasa. Kemudian apa kemarin? Pecahan apa lagi? Desimal ya. Itu bisa kembali ke pecahan biasa juga. Ya. Oke. Hari ini kita fokus dalam penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya. Nah, anak-anak kalau misalnya nanti sulit ya, misalnya kamu tidak mengerti, kamu coba ini tanya aja. Ya. Kalau saya misalnya cepatan mengajarnya, coba jadi tidak perlu malu-malu. Kalau sudah mengerti ya tidak masalah. Ya. Kalau masih belum, kamu coba jawab, tanya aja. Oke? Nah, ya ini dulu share screen dulu.
Oke. Jadi kamu persiapkan ya, ambil bukumu, belajar ya, lihat ya pelajaran hari ini. Oke. Jadi nanti kalau misalnya suara saya tidak kedengaran, kamu juga bisa sampai. Oke. Ini kita lihat yang ini ya. Ini membandingkan pecahan ya. Kita ulang-ulang dulu ya. Oke, menurut kamu yang mana yang lebih besar ini? Ini bila pembilangnya sama. Pembilangnya sama, siapa yang paling besar? Yang paling besar. Ini pembilangnya sama ya. Ini namanya pembilang ya, 2. Ini kan 2 ya. Sama dengan yang di sampingnya 2 pembilangnya. Tadi kan saya bilang kalau misalnya di atasnya ini namanya pembilang. Kalau bawah namanya penyebut ya. Ingat itu ya, pembilang yang atas. Misalnya 2/3 berarti pembilangnya 2. Oke. Oke. Ini kira-kira yang paling besar yang mana ini? Apakah 2/3 atau 2/4? 3. 2/3 ya. 2/3 paling besar. Oke. Kenapa Andrew 2/3 paling besar? Karena KPK-nya disamakan dengan mencari KPK. Jadi KPK mereka adalah 12. Nah, untuk 3 mencapai 12 harus dikalikan 4. Begitu juga dengan pembilangnya. Dan juga sebaliknya 2/4 dicari bilangan yang untuk sampai ke bilangan 12 yaitu 3. 3 dikali 2 juga adalah 6. Jadi yang paling besar adalah 8/12. Oke, benar ya. Berarti yang paling besar ini ya, 2/3 ya. Berarti tandanya yang paling besar ya ini ya. Wah, tandanya paling besar. Oke. Nih ya, tadi bilang ini 12 ya. Penyebutnya 12. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita samakan penyebutnya. Ya, kita cari KPK antara 3 dan 4. Kalau 3 kan KPK-nya kelipatan ya, masih ingat kemarin kelipatan ya, kelipatan 3, ada 3, kan kemarin kelipatan 3 ya, ada 3, ada 6, benar ya, 3, 6, ada berapa lagi? 9, 3 ya, ada 12, oke, itu. Kalau dia 4, ada 4, ada berapa lagi? Ada 8, ada 12 ya. Nah, sebenarnya masih ada lagi, selain ini kan masih ada lagi, bisa 15, selain ini kan ada 15. Tapi kan kita bisa ketemukan KPK-nya 12 ya. Ya, oke. Jadi KPK-nya 12 ya ini ya. Karena penyebutnya tidak sama, maka kita cari KPK-nya. KPK-nya ya 12. Gitu ya. Oke. Nah, ini 12. Nanti KPK-nya 12 ya. 12 bagi 3. Kemarin kan sudah diajarkan ini ya mengenai, atau belum ya? Jadi kita bagi dulu 12 dibagi 3 ini. 12 bagi 3 kan berapa? 4 ya? 4 dikali 2 8. Ya. Jadi nanti yang 2/3 ini menjadi 8 per berapa? Per 12. Ya. Oke. 8/12 ya. Ini. Nah, kemudian kalau yang ini, yang sebelahnya juga, yang 4-nya ini, berarti kamu bagi lagi. Ingat ya, dibagi dulu. Jadi KPK yang baru ini, yang 12 ini dibagi dengan penyebut ini. Karena mereka tidak sama, kita harus samakan penyebutnya. Oke, 12 bagi 4. Berapa itu? 12 bagi 4 berapa? 3 ya? Oke. Tiga. Kalian bisa jawab, nggak apa-apa, jawab aja kalau misalnya tahu. 12 bagi 4 3. Kemudian 3 itu kan dibagi dulu ya, baru dikalikan ke atasnya lagi. 3 dikali 2 berapa itu? 3 kali 2 berapa? 6. 6 ya, 6 berarti 6 per berapa? Per 12. Oke. Nah ini, ingat ya. Jadi kalau misalnya penyebutnya beda, cari penyebut barunya. Ya. Jadi bisa dibandingkan ini kalau misalnya penyebutnya sama. Begitu ya.
Jadi kalau misalnya penyebutnya beda, nah untuk mencari tahu mana yang lebih besar, mesti cari penyebut baru. Oke. Cara mencari penyebut barunya, cari KPK-nya. KPK ini tadi ya, KPK 3 dan 4. Ya. Kemarin kan bisa beberapa cara, bisa faktorisasi prima juga bisa, ya, yang kamu tahu aja. Oke, kemarin kan ada beberapa yang sudah bisa ini ya, bisa kelipatan. KPK itu kan kelipatan, berarti kan mesti dilipat ke atas ya. Misalnya 3, 6, 9, 12. Kan kalau 3 kan tambah-tambah 3 semua. Kalau 4 tambah-tambah 4, 4 tambah 4 8. 8 tambah 4 12 begitu. Cari KPK-nya ya. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya seperti ini kan mesti lihat ya, mana yang lebih besar kan. Sekarang ini penyebutnya sama, berarti sisa lihat pembilang. Oke, kita lihat pembilangnya ini. Mana yang lebih besar, 8 atau 6? Berapa? Yang lebih besar yang mana ini? Yang 8 atau yang 6 yang lebih besar? Yang berapa? Ada yang bisa jawab? Mana yang lebih besar ini? 8 atau 8 ya. Oke, berarti 8 ya. Berarti ini kalau dia 8 berarti dia terbuka ke 8. Masih ingat ini ya? Ini namanya tanda lebih besar. Ya. Tanda lebih besar ya. Dia jadi kalau dia terbuka ini berarti dia besarnya di sini. Ya. Yang meruncing yang paling kecil ini. Jadi dia seperti ini. Setengah dari huruf K ya. Biasanya kan ada K di sini kan? K. Tapi nggak ada ininya, nggak ada silangnya di sini, dia terbuka di sini. Ini namanya lebih besar ya. Jadi 8 lebih besar dari 6. Bisa ya? Oke. Kalau dia lebih kecil meruncing ya. Kalau misalnya ini kan kebalikannya meruncing ini, berarti ini kecil ya. Berarti 6 lebih ini bacanya 6 lebih kecil dari 8. Karena meruncingnya di 6 ya, berarti kecil ini. Kalau dia terbuka di 8 berarti lebih besar ya. Kalau sama dengan kan, tahu tanda sama dengan ya? Ini sama dengan. Ini namanya sama dengan ya. Oke, sama dengan. Ini lebih besar. Oke. Kemudian ada lebih kecil lagi, ini lebih kecil. Nah, kamu harus tahu ini lambang-lambang ini, kamu tulis di bukumu. Oh, kalau dua tanda ini berarti sama dengan. Kalau seperti ini terbuka ke depan lebih besar. Ya, itu namanya membandingkan ya. Kan setiap hari kamu bisa membandingkan itu. Oh, ini lebih kecil. Oh, ini sama dengan. Oh, ini lebih besar. Ini namanya membandingkan. Oh, ini lebih pintar. Wah, membandingkan namanya itu. Ya. Oh, ini lebih ganteng. Oh, itu membandingkan namanya ya. Jadi namanya membandingkan itu harus pakai lambang-lambang ini. Kalau matematika lambangnya ini ya, ada sama dengan. Oh, tingginya sama, berarti sama dengan itu. Oh, tingginya lebih besar. Wah, pakai tanda ini. Saya lebih kecil, berarti pakai tanda ini, ya. Itu membandingkan ya. Nah, kalau misalnya yang nomor 2, mana yang lebih besar ini? Tiga per 5, siapa yang Pak. bisa jawab? Oke, 3/5 ya. Wah, pintar sekali ya. Semangat sekali. Saya suka anak-anak yang semangat ini. Belajarnya mantap ini kalau gini. 3/5 berarti pakai lebih besar ya. Lebih besar ya ini ya. Berarti pakai di sini ya, Iya, lebih Pak. besar. Ya. Terbuka di 3. Oke, yang nomor 3. Siapa yang bisa jawab? Mana yang lebih besar? 3/4. Cari penyebut barunya. 3/4, Pak. Kita 3/4. cek ya apakah 3/4 lebih besar. Kenapa? Ada yang bisa jawab kenapa 3/4? Ada yang tahu kenapa dia 3/4 yang lebih besar? Ini KPK-nya berapa ini? KPK antara 4 dan 5 berapa? 20. Ayo, siapa yang bisa? 20. Oke, 20. bagus ya, 20 ya. Oke. 20. Oke, sekarang 20 dibagi 4 coba. 20 dibagi 4 dulu. 20 bagi 4 berapa itu? 5. 5 ya. 5 ya. 5 dikali 3. Ini ingat ya, dibagi dulu baru dikali ke atasnya, dikali ke pembilangnya. Jadi penyebut baru ini dibagi dengan penyebut dulu ya, baru dikalikan pembilang ke atasnya. Berapa 5 dikali 3? 15. Berapa? 5 kali 3? 15 ya, 15. berarti 15 berapa sekarang?
Sudah ada penyebut barunya berapa? 15/20. Penyebut baru. Per 20. Oke, per 20 ya, benar ya. Bagus. Oke, semangat sekali ya. Mantap ini kalau gini. Oke, yang sebelahnya bagaimana ini? 20 bagi berapa? 20 bagi berapa? 20 bagi 5. bagi 5 ya. Berapa itu? Iya. 4. 20 bagi 5 Empat, berapa? 4. 4 dikali berapa? 4 dikali berapa? 4 kali 2, Pak. Berapa itu? 4 dikali 2. 8, Pak. Sekarang 8 per 8/20. 8 per 20 ya. Oke, Pak Victor. bisa ya. Iya. Ya, ada yang mau bertanya atau bagaimana? Maaf Pak, Ya, suara ada, Bapak Pak. putus-putus. Oh, suara putus ya. Oke, mungkin ini jaringan di sini. Apa sekarang sudah kedengaran? Dengar, Suara Pak. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran ya. Oke. Ya. Ya. Berarti ini 15/20, 8/20. Mana yang lebih besar ini? 5 Mana yang lebih besar ini? 15. ya. Berarti terbukanya di mana? Terbukanya ke 15 ya. Oke. Berarti pakai tanda lebih besar ini ya, lebih besar. Karena ini lebih besar 15-nya, maka terbukanya di sini. Yang meruncingnya di sini, 8/20. Oke. Bisa ya? Siapa? Nanti kalau suara saya tidak kedengaran, ya kalau tidak kedengaran beritahu aja ya, anak-anak, tidak masalah ya. Oke, ini sudah bisa, menurut saya sih ini bisa ya. Jadi kamu bisa bandingkan ya. Tadi saya bilang kalau membandingkan, ya. Kalau membandingkan itu paket sama dengan, ya, atau lebih besar atau lebih kecil. Oke, nah kita lanjut sedikit lagi. Nah ini namanya per 10 ya, per 10. Jadi kalau misalnya diberikan dalam gambar kira-kira seperti ini ya. Jadi satunya diarsir 10. Sebenarnya ini ada 10 ini. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 ini ya. Kemudian kalau dia namanya per 10 berarti hanya satu aja yang diarsir. Oke. Nah saya lihat bisa itu ya kalau per 10. Ya. Oke. Nah kalau misalnya dia per 10 ini, kalau dia menjadi pecahan desimal berapa itu? Berapa? 0,1 ya, ini namanya pecahan desimal ya, 0,1 ya ini ya, 0,1 ya. Jadi persepuluhannya ini ya, ini satuan yang 0,1 ya. Kalau dia 10 berarti satu angka di belakang koma ya. Oke. Kalau dia 10 berarti dia hanya satu angka di belakang koma. Ya, 1 per 10. 10-nya ini ya. Kalau misalnya 2 per 10 berarti ingat ya, kalau dia 2 per 10 kalau dijadikan pecahan desimal berapa itu?
0,2 Pak. 0,2 ya. Oke, 0,2. Ya, Pak. Jadi satu angka di belakang koma duanya ini, lihat ya, duanya di sini. Nolnya ini 10, satu angka saja 10 ya. 0,2 ya. 0,2 berarti ini 2/10. Kalau dia 9/10 berarti berapa itu? 0,9 ya. Oke, sampai sini ada yang bertanya sejauh ini? Bisa rubah ya. Jadi kalau misalnya per 10 dia kalau dirubah ke pecahan desimal seperti ini. Ya, 9/10 0,9. Oke. Kalau misalnya 12/10 bagaimana itu? 12/10. Bagaimana cara merubah ke pecahan desimal ini? 1,2 Pak. 1,2. Oke, 1,2 ya. Oke, 1,2. Benar ya? 1,2. Ya. Intinya hanya satu angka di belakang koma saja. 1,2 ya. Bagus ya. Kalau misalnya ini 25 per ya, di 2,5 ya. Kalau misalnya dia per 10 berarti hanya satu angka di belakang koma ya. Ini hanya satu angka, dan 10 ya. Oke, prinsipnya begitu ya. Kalau misalnya per 10 berarti hanya satu angka di belakang koma. Ini koma ini pecahan desimal ya. 2/10 pecahan biasa ya. Tadi kan dibedakan ya, ada pecahan biasa, ada pecahan desimal. Oke, lagi kalau per 100 berarti ada berapa angka di belakang koma kalau dia per 100? Kalau per 100 Dua, kan Pak. 2 ya, benar ya? Berarti Ya, angkanya Pak. 2. Benar ya? Pas ya? Berarti kalau misalnya 10 per 100 berarti 0,10 ya, 0,1, 0,10. Oke? Kalau 10 per 100 ya. Nah, ini 10 per 100 kalau misalnya ini diberikan di gambar seperti ini ya. Ini semua kotak-kotaknya 100 ini kalau dijumlahkan ini. Lihat ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, sampai ini 10 ini. Kemudian ke bawah 10 juga. Ya, 10 kali 10 kan 100 kan? Kalau misalnya diambil 10-nya kira-kira begini ya. 10 per 100. 0,10 ya. Oke. Kalau misalnya ini 11 per 100 bagaimana itu? Kalau diberikan pecahan desimal 0,11 Apa? Pak. 0,11 ya. Pak. Oke, semangat sekali ya, bagus ya. Nih, kita bisa maju nih kalau semangat kita ini. Oke, 0,11 ya, bagus ya. Kalau ini 125 per 100. Bagaimana itu? 1,25 Pak. Berapa? 1, 1,25 Pak. Oke, bagus ya. Intinya dua angka di belakang koma ya, 1,25. Ingat ya, dua angka. Intinya dua angka saja. Ya. Karena 100 itu nolnya 2, berarti dua angka di belakang koma. Ya. Ingat ya. Kan 100 kan nolnya 2 ya di ini ya. Berarti mesti juga dua angka di belakang koma. Jadi komanya di sini. Ya, 1,25. Semua angka ini harus ditulis ya, tapi dibatasi dengan koma, dua angka ya. Bagus ya. Kalau 1225 bagaimana? 1225 per 100. Nah, siapa yang bisa ini? Bagaimana kalau dijadikan pecahan desimal? Tuh. 12,25 Pak. Ya, bagus ya, 12,25. Oh, ini bagus banget. Pokoknya dua angka di belakang koma saja. Kalau dia per 100. Ya, ingat itu ya. Nah, ini nanti sampai kelas 9 sampai kelas 12 kamu mesti tahu ini. Banyak anak yang sulit seperti ini. Mereka tidak paham mengubah pecahan biasa. Kalau dia per 100 ini pokoknya dua angka di belakang koma. Karena 100 nolnya 2. Oke? Nah, saya masih temukan itu beberapa kelas 10 masih susah dia. Nah, kamu kelas 7 sudah bisa. Kalau sudah bisa ini, wah bagus. Ya. Mantap ya. Oke. Nah, ini sudah yang tadi 100 sudah semua sudah. Ini sudah 2. Oke, sekarang kalau 1 per 100 bagaimana ini? Bagaimana kalau dijadikan ke pecahan desimal?
Kan mesti ada 2 ya, ada 2 angka. Bagaimana ini? Berarti di sini ditambahkan berapa? 0,01 Pak. Bagus ya. Berarti 0,01. 0,01. Oke, bagus ya. Intinya kan ini kan 1 kan? Tidak boleh 0,1 aja, nggak boleh. Itu 1/10. Kalau misalnya ada 2, 0,01. Berarti dia 100 itu. Pokoknya harus 2 angka di belakang koma. Ya. Oke. Kalau dia 2/100 ini bagaimana? 2/100? Kalau 2/100? 2. 0,0. 0,2. Nah, tambahkan aja. 0, bukan 0,2. 0,02. Ingat ya. Mesti harus 2 angka di belakang koma. Ya, tidak boleh 0,2. Kalau 0,2 itu per 10. Karena 10 kan nolnya 1 kan? Nah, ini salah ini. Berarti mesti 0,02. Benar ya? Kalau 9/100 bagaimana? Ayo. 9/100. 0,09 Pak. Bagus ya. 0,09. Sangat sekali ya. Oke, sangat bagus sekali ya. Berarti bisa ya. Intinya selain ini harus bisa ya. Karena nanti sebelum kita menjumlahkan mesti bisa semua ini. Ya. Oke, bagus ini. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan sama Panando ya. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi persen. Ada yang ditanya dulu sebelum ini. Bisa nggak mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Bisa Pak. Bisa ya. Oke, berarti kita tidak perlu lagi lama-lama di sini. Kecuali kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang bertanya berarti kita ulang dulu. Pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nggak ada yang bertanya? Tidak ada Pak. Ada ya? Berarti lanjut ya kita ya. Lanjut. Oh ini, sekarang penjumlahan ya. Hari ini mengenai penjumlahan. Ya. Nah ini, jadi penjumlahan ini ada 2 macam nanti. Ada kalau misalnya penyebutnya sama. Ini ya, kalau misalnya dia penyebutnya sama dan penyebutnya berbeda. Ya. Sama, ini penyebutnya sama. Oke, contohnya begini. Misalnya 2/6 ya. Ini kan kotak-kotaknya ada 6 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar ya? Kemudian yang diarsir 2, berarti ini 2/6. Oke. Kemudian digabung dengan yang 3/6. Kan yang diarsir kan 3 ini ya. Kotak-kotaknya ada 6. Oke. Kalau misalnya digabung saja 2/6 dengan 3/6, ya biasa aja, tambahkan aja pembilangnya. Berarti 2 ditambah 3. Berarti semuanya berapa? 5/6. Ini kan 2 ini kan ditaruh di sini ya, benar ya? 5/6 Pak. Ya, 2 ini kan ditaruh di sini ya. 2. Makanya dia seperti begini. Jadinya semuanya yang diarsir berarti 5/6. Ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya Putus Pak. putus. Oke, sekarang sudah bisa? Sudah bisa dengar sekarang? Sudah Pak. Sudah ya, oke. Tidak apa-apa. Kalau misalnya putus-putus beritahu aja, tidak masalah. Karena ini kan masalah jaringan juga, tidak apa-apa ya. Oke, anak-anak, jadi ini 5/6 ya. Intinya begini, kalau misalnya penyebutnya sama, ini ya, penyebutnya, ini namanya penyebut ya. Tadi saya sudah bilang ya, kalau atas ini namanya pembilang. Pembilang. Kalau bawah, penyebut. Kalau penyebutnya sama, tinggal tambahkan pembilangnya saja. Ya, jadi begitu ya. Misalnya ini penyebutnya sama ini, ada 6. Kemudian di sini juga ada 6. Ya, ini berarti penyebutnya sama. Kenapa sama penyebutnya ini? Karena ya itu, karena sama-sama 6 angkanya. Oke. Berarti pembilangnya ditambahkan aja, 2 ditambah 3 berarti 5/6. Ya. Nah, ini kalau misalnya pakai garis bilangan juga sama ya. Berarti ini 2 tambah 3 ini nanti akan menjadi 5/6. Kamu lebih mudah pakai apa? Gambar atau langsung aja? Gambar. Gambar ya. Oke, kalau mau gambar ya seperti ini ya. Kalau misalnya gambar ada 2/6, berarti kamu arsir 2 tambah 3/6 ya. Arsir 3, kotaknya ada 6 ya. Ini namanya 3/6 ya, karena yang diarsir 3 kotaknya ada 6 semua jumlahnya. Kemudian dijumlahkan. Wah, ini berarti 5/6 ya. Oke, itu kalau misalnya penyebutnya sama. Oke. Kalau misalnya berbeda, berarti mencari penyebut baru dengan apa? Dengan KPK ya. Ingat ya. Ya Pak. Tadi kalau ya, tadi ini
kalau misalnya tadi saya bilang kalau misalnya penyebutnya sama, kalau penyebutnya sama berarti jumlahkan aja apa? Jumlahkan pembilangnya, benar ya? Jadi kalau ini kalau penyebutnya sama berarti tinggal jumlahkan pembilangnya saja. Ya, ingat ya, jumlahkan pembilang. Ya. Tambahkan pembilangnya saja, jumlahkan pembilangnya. Ya. Jumlahkan pembilang. Kalau misalnya penyebutnya beda, berarti cari penyebut baru. Oke. Jadi sebenarnya lebih mudah mana? Lebih mudah kalau misalnya penyebutnya sama. Ya. Oke. Jumlahkan pembilangnya saja ya. Jadi pembilangnya dijumlahkan. Oke, pembilangnya. Ya. Nah, kalau misalnya ini beda penyebutnya. Tadi yang seperti awal ya. Berarti mesti mencari KPK penyebut baru ya, dengan mencari KPK. Siap ya? Oke, kita lihat beberapa contohnya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, ya. Pak. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Ini 2/15 dibagi ditambah 3/5. Ini penyebutnya sama atau beda ini? Beda, Pak. Beda. Oke. Kira-kira berapa KPK-nya ini? 15. 15 ya. Ada ya. KPK-nya 15 ya. Oke, 15. Oke, 15 ya. Oke. 15 dibagi 15. 1, Berapa? Pak. 1, Pak. 1 dikali 2 ke atasnya. 2/15, Pak. 2 per 15 ya, 15, benar ya? Pak. Bisa disamakan penyebutnya. 2/15. Oke. Tambah ya. Putus, Pak. Tambah 15 putus. Ini jaringan tidak bagus ini. Sekarang sudah bisa dengar? Sekarang sudah bisa? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, sekarang ini 15 dibagi 5. Berapa ini? 15 bagi 5. 3. Pak. 3 dikali ke atasnya lagi. 3 dikali 3 ke atasnya berapa? 9, Pak. 9 ya. Berarti 9 per 15. 15. Oke, sekarang kita lihat penyebutnya sudah sama. Berarti sisa apa tadi? Kalau penyebutnya sama bagaimana? Jumlahkan Ditambahkan pembilangnya, Pak. bilangnya. Oke, bagus ya. Semangat sekali ya. Berarti 2 ditambah 9 berapa? 11/15, Pak. 11/15 ya. Ini ya. Berarti 11/15. Oke. Bagus ya. Bagus. Mantap. Oke, sekarang nomor 2. Nomor 2. Nah, ini nomor 2 ini ada pecahan campuran, ada 3,5. Ini namanya pecahan campuran ya. Kenapa ini pecahan campuran? Karena ada pecahan. Ini ada pecahan, ada bilangan bulat. Berarti dia pecahan campuran ini. Berarti kita harus rubah ke pecahan biasa dulu ya. Kalau campuran Pak. berarti dirubah biasa. Berapa kalau dirubah ke pecahan biasa ini? Gimana caranya? Ini di berapa itu? 3 kali 2, 6, Pak. 6 baru di bagaimana? Setelah Tambahkan dikalikan, 1. tambahkan 1. Ditambahkan, Berarti Pak. berapa semua? Jadi Nah, 7 ditambahkan 1 per berarti berapa semua 2. kali? 7 7 per per 2, 2 ya. Pak. Bagus ya, berarti bisa ya. 7 per 2. Oke. Nah, ini ya, kalau dia ini ya, ini namanya campuran ya. Tadi saya bilang harus dijadikan ke pecahan biasa. Karena ini pecahan biasa. Oke. Ini pecahan biasa, jadi kita harus rubah ke pecahan biasa. Ya, dikalikan dulu. Jadi penyebut dikali pecahan dikali ini 2 dikali 3. Baru ditambah pembilang ingat ya. Oke. 7 per 2 ditambah berapa ini? 7 per Tambah 7 per 10, Pak. 7 per 10. Oke. 7 per 10. Oke. Ini. Apakah ini bisa dijumlahkan? Belum bisa, Pak. Belum bisa ya. Berarti cari penyebut baru. Berapa penyebut barunya ini? 10. 10 ya. Oke, 10 ya. Bagus ya. Karena KPK antara 2 dan 10 itu adalah 10.
Ya, KPK-nya kan ini 2 kan 2 4 6 8 10. Benar ya? Kalau 10 berarti KPK-nya 10. Ya. Oke, sekarang dibagi. Penyebut baru dibagi penyebut lama. 10 dibagi 2. 5 Pak. 5 dikali berapa lagi? 5 dikali 7 berapa? 35 Pak. 25. Ingat ya, bagi dulu baru kali ke atasnya. Jadi kalau dia pecahan campuran dikali dulu baru tambah ke atasnya. Kalau ini beda, dia bagi dulu baru kali ke atasnya. Jadi 35 per 10. Ya. Nah, ini masih banyak sih yang susah-susah juga ini untuk menjumlahkan pecahan ini. Kamu harus bisa. Ya. Oke, sekarang ini bagaimana ini? 10 dibagi berapa? Jadi 1 Pak. 1 dikali berapa lagi? 1 kali 7 Pak. Nah, berarti 7 per 7 per 10. 10. Oke, bagus ya. 7 per 10. Nah, mantap ini. Sekarang bisa nggak dijumlahkan? Bisa Pak. Bisa ya. 35 tambah 7. Ayo, di tangan coba. 35 tambah 7. 35, 36, 37, 38. 42. Berapa? 42. 42 ya. Bagus ya. Berarti 42 per 10. 10. Per 10 ya. Oke. Nanti sudah bisa ini. Nah, sekarang penjumlahan ini. Pengurangan ini. Pengurangan sama dengan penjumlahan ya. Jadi Iya Pak. kita cari lagi penyebut barunya. 3 dengan 7. Berapa penyebut barunya ini? 24 Pak. 21 Pak. 21 ya. Oke, Iya, bagus Pak. ya. 21. Oke. 21 dibagi 3. 7. Berapa? 7. Oke, 7 dikali 2 ke atasnya lagi. Berapa? Ingat ya, 14 bagi dulu Pak. baru kali. 14 ya. 14 per 14 per 21. 21. 21 ya. Oke. 14 per 21. Semangat sekali kalian ya. Bagus ini. Jadi nanti tugasnya cepat selesai nih. 21 bagi 7. 3 Pak. 3, Pak. 3 dikali 3 ke atasnya lagi. Dikali ke 9 atasnya lagi. Pak. 9. 9 per Pak. 21. 9 per 21. Bagus ini. Berapa kalau dikurangkan? 5 per 14 kurang 21 9. Pak. 5 ya. Oke. Iya 5 Pak. per 21. Wah, pintar nih. 5 per 21. Oke. Bagus ini. Kita ke yang lebih sulit aja ya, yang nomor 6 ya. Coba ini, siapa yang bisa nomor 6 ini? 1 menit lah, coba kamu cari-cari di bukumu dulu, nomor 6. 5 3 per 4 ini 5 ya. 5 3 per 4 dikurang 1 2 per 3 tambah 4 per 5. Berapa jawabannya ini? Yang nomor 6. Coba coret di bukumu dulu. Yang nomor 6 saja. Nanti kalau sudah selesai, kita akan berhenti sampai di sini dulu. Hari ini selesai di sini pembelajarannya. Kalau semua sudah bisa. Ayo. Wah, ini ada tiga ini. Kalau ini kan cuma 2 ya. Cuma 2 saja. Kalau ini kan 3. Ada 5 3 per 4 dikurang 1 2 per 3 tambah 4 per 5. Ya kan? Oh, pasti bisa ya. Saya yakin kalian pasti bisa ini. Ya. Kalau yang campuran kamu rubah dulu. Campuran rubah dulu ke pecahan biasa ya. Ayo, siapa yang ketemu langsung beritahu jawabannya berapa? Ini saya beritahu penyebut barunya ini berapa ini? Penyebut barunya? 60 Pak. 60. Oke, pas ya 60 ya. Wow. Pintar kalian ini, bagus ini.
Ini anak lentera ini kalau seperti ini maju terus ini kalau begini. Oke, penyebut barunya 60. Tapi mesti ini dirubah dulu ke pecahan biasa ini. Ke pecahan biasa. Tadi saya bilang ya, kalau ke pecahan biasa berarti dikali dulu baru ditambah. Ingat ya, kalau campuran ke pecahan biasa kali dulu. Jadi penyebutnya dikali dulu ke sini, baru tambahkan ke atasnya. Tambahkan ke atasnya. Oke. Beda kalau dia penyebut baru ya. Kalau tadi penyebut baru bagi dulu baru kali ke atas. Kalau ini kali dulu baru tambah ke atas ya. Mesti bedakan itu. Nanti di rumah belajar terus. Ya. Oke. Ini berapa ini kalau jadi pecahan biasa? Ada yang sudah ketemu? Ini pecahan biasanya berapa ini? Ayo, berapa ini kalau jadi pecahan biasa? Kali 5 berapa? 20. 20 tambah berapa? 3. 20 tambah 3. Ini Tiga. berapa? 23. 23 3. 4. Masih 4 ya, 4 ya. Kita masih belum cari penyebut barunya. Kita masih rubah dulu ya. Berarti kita masih belum. Ya, nanti kita kasih penyebut barunya ini. Ini kalau jadi pecahan biasa berapa? Kalikan dulu. 3 dikali 1. 3 kali 1 3 tambah 2 berapa? 5/3 bagus ya. 5/3. 5/3. Oke, baru tambah 4/5. Tambah 4/5. 4/5. Oke. Tadi berapa semuanya ini? 60 ya? 60 penyebut barunya. 60 bagi siapa yang sudah dapat jawabannya berapa? Yang sudah ketemu jawabannya berapa? Susah ya? Susah nggak atau biasa aja? Ini apa? 60 bagi 4 berapa itu? Lima belas. Oke, 15 kali 23 berapa? 15 kali 23. Berapa? 345. 300 ya? 300 345, Pak. 45. Oke, 345 ya. 345 per 60. Sekarang 60 ya. Per 60 karena dia sudah jadi penyebut baru ya, 60. Ya. Oke, dikurang. 60 bagi 3 berapa? 160. 60 bagi 3 20 ya. 60 bagi 3 berapa? 20 ya. 20 kali 5 berapa? 20 kali 5 berapa? 100 ya. 100 per 60. 60 ya. 60 bagi 5 berapa? 60 bagi 5 berapa? 60 bagi 5 12 kali 4 dikalikan 4 ke atasnya. 12 kali 4 48 ya, benar ya? 48 per 10. Oke. Siapa yang bisa kurangkan semua ini? Yang bisa jumlahkan berapa? 93, Pak. 293 per 60. 200. Benar ya? Ini kan 245 kan?
345 dikurang 100 jadinya 245. 245 tambah 48 290. Pak, 293 dapat jawaban. per berapa? Per Per 60, Pak. iya. Bentar ya. Nah, ini jawabannya 293 per 60. Wah, ini kita sudah kerjakan soal yang paling susah ini. Jadi saya yakin nanti di rumah kamu bisa kerjakan soal yang kita sudah berikan ya di modul ya. Itu biasa aja, tidak terlalu berat. Bahkan tidak ada yang sampai 3 seperti ini. Ya. Dia hanya 2 saja ya sampai seperti ini. Oke, anak-anak, sampai sejauh ini apakah ada pertanyaan sebelum kita selesaikan? Tidak ada, Pak. Ada ya, bisa ya. Bisa, Pak. Jadi ini kita ulangi dulu ya. Kalau misalnya pecahan itu ada pembilang, ada penyebut. Benar ya? Kalau pembilangnya itu di atas, kalau penyebutnya di bawah. Kemudian kalau misalnya kita ini kita tambahkan, kalau penyebutnya sama berarti tinggal dijumlahkan pembilangnya saja ya. Kalau misalnya penyebutnya sama, berarti pembilangnya dijumlahkan aja. Lihat aja itu, berarti lihat kalau penyebutnya sama berarti nggak perlu lagi dicari penyebut baru ya. Tapi kalau penyebutnya beda berarti mesti cari penyebut baru dengan cara KPK. Kemarin kita sudah belajar KPK. KPK itu kelipatan, berarti nanti kamu cari kelipatannya sampai ketemu yang paling kecil, yang sama-sama ya. Jadi kemarin kan ada caranya, ada faktorisasi prima, ada kelipatan juga seperti begitu ya. Itu. Nah, setelah itu baru samakan penyebutnya. Oke. Nah, kamu catat di bukumu itu. Bagaimana kalau menyamakan penyebut? Berarti mesti bagi dulu. Lihat ya, penyebut ini dibagi dulu penyebut yang lama, baru dibagi penyebut baru lama, baru dikalikan dengan pembilang yang ke atas. Kalikan dengan pembilang ke atas. Mesti kamu catat ini supaya nanti kamu tidak lupa. Oke? Jadi mesti dibagi dulu. Ingat ya, bagi dulu baru kali ke atas lagi. Bagi kali. Ya. Nah, catat di bukumu itu supaya tidak lupa. Dan nanti kamu kalau misalnya kerja soal tidak lupa ini. Bagaimana nanti kalau saya ganti lagi nih? Wah, berarti harus saya bagi dulu. Oke? Nah, kayak misalnya nah, itu ya. Kalau dia pecahan campuran ke pecahan biasa kali dulu, ya. Penyebut dikali pecahan campuran, dikali bilangan bulat baru ditambahkan dengan pembilang di atasnya, ya. Kalau dia penyebut baru, bagi dulu baru kali ke atasnya, begitu. Oke. Nah, itu dulu hari ini. Tidak ada pertanyaan?